Semua orang di keluarga istrinya menunggu hari ketika pria lumpuh itu akhirnya menyerah dan pergi dari rumah mereka. Mereka menertawakannya saat makan, menghina dirinya di depan pelayan. Bahkan istrinya sendiri diam-diam tidur dengan pria kaya yang dianggap lebih pantas. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa setiap malam, pria di kursi roda itu diam-diam memantau seluruh hidup mereka lewat jaringan rahasia miliknya. Dan ketika perusahaan keluarga itu hampir hancur dalam semalam, satu nama misterius tiba-tiba muncul dan membuat seluruh kota Shanghai gemetar. Nama itu adalah Zero Ghost. Halo semuanya. Semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk, dan semoga apapun masalah yang sedang kalian hadapi cepat menemukan jalan keluarnya. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama paling seru berikutnya. Dan seperti biasa, sebelum cerita dimulai, coba tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Aku penasaran siapa yang paling jauh menonton malam ini. Oke, siapkan camilan kalian, karena cerita kali ini benar-benar penuh penghinaan, pengkhianatan, dan balas dendam yang bikin puas. Hujan turun deras di kawasan elit distrik Pudong, Shanghai. Lampu-lampu gedung tinggi memantul di jalanan basah seperti lautan cahaya yang dingin. Di dalam mansion keluarga Han yang megah, suasana meja makan malam terasa lebih dingin daripada cuaca di luar. Liang Adrian Yao duduk diam di ujung meja bundar besar sambil menatap mangkuk supnya yang mulai dingin. Kursi rodanya berada sedikit lebih rendah daripada kursi anggota keluarga lain, membuat posisinya tampak seperti orang asing di rumah itu. Madam Han Liswei, ibu mertuanya, meletakkan sumpit dengan suara keras lalu menatap Adrian penuh jijik. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa putriku masih mempertahankan laki-laki cacat sepertimu di rumah ini. Tidak ada yang membela Adrian. Bahkan istrinya sendiri, Serena Han, hanya sibuk membalas pesan di ponselnya sambil sesekali tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah lagi Adrian lihat ketika wanita itu menatap dirinya. Kakak iparnya, Damian Han, tertawa kecil sambil menuang wine. Setidaknya dia masih berguna untuk menghabiskan stok makanan dapur kita. Semua orang tertawa pelan. Adrian tetap diam. Tatapannya kosong tetapi tenang. Pelayan rumah yang berdiri di sudut ruangan bahkan terlihat kasihan melihatnya. 3 tahun lalu Adrian masih menjadi pria yang berbeda. Ia datang ke keluarga Han sebagai pengusaha muda berbakat dengan kecerdasan yang membuat banyak investor Shanghai kagum. Namun kecelakaan di jalan tol Hangzhou mengubah semuanya. Mobilnya terbakar hebat dan membuat kedua kakinya lumpuh permanen. Sejak hari itu keluarga Han mulai memperlakukannya seperti sampah. Serena akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata dingin, "Besok jangan ikut acara makan malam perusahaan. Aku tidak mau orang-orang melihat kondisi memalukan seperti ini." Kalimat itu terasa lebih tajam daripada pisau. Adrian perlahan mengangkat matanya menatap istrinya. "Kondisiku membuatmu malu." Serena langsung berdiri sambil mengambil tasnya. "Aku capek hidup begini, Adrian." Wanita itu pergi meninggalkan ruang makan tanpa melihat suaminya lagi. Suara langkah hak tingginya menghilang di lorong mansion besar itu. Madam Han menghela napas panjang lalu berkata sinis, "Kalau kau masih punya harga diri, seharusnya kau menceraikan Serena dan berhenti menjadi beban keluarga kami." Adrian hanya tersenyum tipis. Senyum kecil yang sulit ditebak artinya. Tidak ada seorang pun di meja itu yang tahu bahwa pria lumpuh yang mereka hina setiap hari sebenarnya menyimpan rahasia yang dapat menghancurkan seluruh hidup mereka hanya dalam satu malam. Malam semakin larut ketika Adrian kembali ke kamar kecilnya di bagian belakang mansion keluarga Han. Kamar itu dulunya adalah ruang penyimpanan barang lama sebelum akhirnya diberikan kepadanya setelah kecelakaan. Dindingnya sempit, jendelanya kecil. Bahkan suara generator rumah terdengar jelas setiap malam. Sangat berbeda dengan kamar utama mewah yang kini ditempati Serena sendirian. Adrian memutar kursi rodanya perlahan menuju meja tua di dekat jendela.
Di sana terdapat sebuah laptop hitam yang terlihat usang. Ia menatap layar mati itu cukup lama sebelum akhirnya menyalakannya. Dalam hitungan detik, puluhan sistem keamanan digital dari berbagai negara langsung aktif di layar. Wajah Adrian berubah dingin. Tidak lagi terlihat seperti pria lemah yang dihina saat makan malam tadi. Jemarinya bergerak cepat di atas keyboard. Monitor menampilkan deretan kode rumit yang tidak mungkin dipahami orang biasa. Di salah satu layar kecil muncul sebuah logo berwarna merah gelap bertuliskan Zero Ghost. Nama itu pernah menjadi mimpi buruk dunia siber internasional. 3 tahun lalu, banyak perusahaan investasi besar kehilangan miliaran yuan hanya karena seorang hacker misterius berhasil menembus sistem mereka tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada yang pernah mengetahui identitas asli Zero Ghost. Polisi internasional, Badan Keamanan Negara, hingga kelompok mafia digital pernah memburu nama itu namun selalu gagal. Adrian menatap logo tersebut sambil menarik napas pelan. Sudah lama sekali, gumamnya lirih. Tiba-tiba layar lain memperlihatkan rekaman kamera hotel mewah di pusat Shanghai. Serena terlihat turun dari mobil sport merah bersama seorang pria tinggi memakai jas abu-abu mahal. Namanya Vincent Luo, salah satu pengusaha muda paling terkenal di kota itu. Serena tersenyum manis sambil menggandeng lengan Vincent memasuki hotel. Adrian memperbesar rekaman itu tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya kelelahan yang dalam. Ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Tuan Zero Ghost, kami menemukan transaksi ilegal yang terkait keluarga Han. Nilainya mencapai 700 juta yuan. Adrian langsung terdiam. Matanya perlahan berubah tajam. Ia membuka file yang dikirim. Dalam beberapa menit saja, Adrian menemukan sesuatu yang membuatnya mengerutkan dahi. Semua transaksi itu terhubung dengan Vincent Luo. Pria yang sedang tidur bersama istrinya ternyata diam-diam menggunakan perusahaan keluarga Han untuk mencuci uang investasi ilegal. Adrian bersandar perlahan di kursi rodanya sambil tertawa kecil. Jadi ini tujuan sebenarnya. Di luar kamar, suara hujan masih turun deras. Sementara di dalam ruangan sempit itu, monster yang selama ini tertidur perlahan mulai bangkit kembali. Keesokan paginya suasana kantor pusat Han Corporation terlihat kacau. Para staf berlalu lalang dengan wajah panik sambil membawa dokumen dan laptop. Telepon kantor terus berdering tanpa henti. Serena baru saja tiba ketika direktur keuangan berlari menghampirinya dengan wajah pucat. Nona Serena, ada masalah besar. Serena langsung melepas kacamata hitamnya. Apa lagi? Pria itu menelan ludah gugup. Dana investasi luar negeri kita hilang. Serena membeku sesaat. Apa maksudmu hilang? Mereka segera masuk ke ruang rapat utama. Madam Han, Damian, dan beberapa petinggi perusahaan sudah berada di sana dengan wajah tegang. Salah satu layar besar memperlihatkan grafik saham perusahaan yang jatuh drastis. Damian membanting map ke meja. 700 juta yuan lenyap semalam. Serena langsung menoleh panik. Itu tidak mungkin. Direktur keuangan mengusap keringat di dahinya. Semua dana dipindahkan lewat transaksi digital yang sangat bersih. Pelakunya profesional. Madam Han memegang dadanya sambil duduk lemas. Kalau uang itu tidak kembali dalam 2 hari, perusahaan kita tamat. Serena segera mengambil ponselnya dan menelepon Vincent Luo. Namun nomor pria itu tidak aktif. Wajah Serena mulai pucat. Ia mencoba lagi berkali-kali tetapi tetap gagal. Damian menatap adiknya tajam. Kau terlihat aneh. Apa kau tahu sesuatu? Serena langsung menggeleng cepat. Tentu tidak. Namun dalam hatinya mulai muncul ketakutan besar. Sementara itu di mansion keluarga Han, Adrian duduk sendirian di taman belakang sambil menikmati teh hangat. Pelayan tua bernama Chen menghampirinya pelan. Tuan Adrian, saya dengar perusahaan sedang dalam masalah besar. Adrian hanya tersenyum kecil. Aku tahu.
Pelayan itu menatap Adrian cukup lama sebelum berkata lirih. Saya sudah bekerja di rumah ini 20 tahun. Saya tahu Anda bukan pria biasa. Adrian tertawa kecil. Kenapa semua orang tua selalu lebih peka? Pak Chen ikut tersenyum samar lalu pergi meninggalkannya. Beberapa menit kemudian layar tablet di pangkuan Adrian menyala. Sebuah panggilan video muncul dari seorang wanita muda berambut pendek dengan aksen Hong Kong yang kuat. Bos, kami sudah melacak semua rekening Vincent Luo. Pria itu mau kabur ke Makau malam ini. Adrian menatap layar tanpa emosi. Bekukan semua jalurnya. Wanita itu tersenyum tipis. Akhirnya Anda kembali juga. Zero Ghost. Adrian mematikan panggilan lalu menatap langit mendung Shanghai. Di tempat lain, keluarga Han masih panik tanpa menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka justru adalah pria lumpuh yang mereka hina setiap hari. Malam itu Serena pulang ke Menshan dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya terlihat kacau dan pucat. Begitu masuk ruang tamu, ia langsung melihat Adrian sedang membaca buku di dekat jendela besar. Pria itu terlihat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Serena menggigit bibirnya pelan sebelum akhirnya mendekat. Adrian. Adrian mengangkat mata perlahan. Ada apa? Serena terlihat ragu beberapa detik. Perusahaan keluargaku sedang dalam masalah besar. Adrian menutup bukunya perlahan. Aku sudah dengar. Serena duduk di sofa seberang sambil memijat pelipisnya. Semua dana investasi hilang. Ayah hampir terkena serangan jantung. Adrian menatap wajah wanita yang dulu sangat ia cintai itu. Ada rasa lelah yang sulit dijelaskan di matanya. Vincent Luo yang melakukannya, kan? Serena langsung membeku. Kau tahu Vincent? Adrian tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Serena mulai panik. Adrian. Dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Adrian tertawa pelan. Bagian mana yang tidak seperti pikiranku? Hotelnya? Perselingkuhannya? Atau uang perusahaan yang dipakai pria itu untuk investasi ilegal? Serena langsung berdiri dengan wajah pucat pasi. Kau memata-mataku. Adrian menatapnya dingin. Aku hanya melihat kenyataan. Suasana langsung hening. Serena mulai gemetar. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa takut pada suaminya sendiri. Adrian mengambil tablet di sampingnya lalu memperlihatkan beberapa data transaksi keuangan. Vincent sudah memindahkan sebagian uang ke rekening luar negeri. Tapi dia belum sempat kabur. Serena menatap layar itu dengan napas memburu. Bagaimana kau bisa mendapatkan semua ini? Adrian mematikan layar tabletnya pelan. Aku punya caraku sendiri. Tiba-tiba Damian masuk dengan wajah panik. Serena, ibu pingsan di kantor. Serena langsung berlari keluar tanpa sempat berkata apa-apa lagi. Damian sempat melirik Adrian sinis sebelum pergi. Setelah mereka menghilang, Adrian kembali menatap hujan di luar jendela. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan dari seseorang bernama Kaira Shen. Bos, kami sudah masuk ke server pribadi Vincent Luo. Semua bukti lengkap. Adrian membalas singkat. Tunggu instruksiku. Ia lalu menutup mata perlahan. 3 tahun hidup sebagai pria lumpuh membuat semua orang menganggap dirinya sudah hancur. Padahal sebenarnya Adrian hanya berhenti bermain sementara. Dan sekarang, setelah semuanya menyentuh batas terakhir, permainan itu akhirnya dimulai lagi. Keesokan harinya Han Corporation berada di ambang kehancuran total. Media memenuhi depan gedung perusahaan sejak pagi. Wartawan saling berebut mengambil gambar keluarga Han yang keluar masuk dengan wajah panik. Judul berita elektronik di seluruh Shanghai mulai bermunculan. Han Corporation terancam bangkrut. Dana ratusan juta yuan hilang misterius. Keluarga Han diduga terlibat investasi ilegal. Di ruang rapat utama, Damian membanting laptopnya hingga hampir pecah. Semua investor menarik dana mereka.
Madam Han duduk lemas sambil menangis pelan. Sementara Serena terus mencoba menghubungi Vincent Luo tanpa hasil. Ayahnya, Jian Han, menatap putrinya dengan mata merah penuh kemarahan. Katakan sejujurnya, apa hubunganmu dengan Vincent? Serena langsung gugup. Ayah, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Bentak Jian Han. Pria itu menghilang bersama uang perusahaan kita. Suasana makin kacau ketika salah satu staf masuk sambil panik. Tuan Han, server utama perusahaan diretas lagi. Semua langsung berdiri. Layar besar di ruang rapat tiba-tiba berubah hitam lalu muncul simbol aneh berwarna merah. Sebuah tulisan perlahan muncul. Sistem sedang dipulihkan. Semua orang saling menatap bingung. Beberapa detik kemudian data keuangan yang sempat hilang mulai kembali satu persatu. Rekening perusahaan aktif lagi. Dana investasi muncul utuh tanpa kurang sedikit pun. Direktur keuangan hampir tidak percaya. Uangnya kembali. Madam Han langsung berdiri gemetar. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada jawaban. Hanya simbol merah misterius yang masih menyala di layar. Damian mendekat sambil menyipitkan mata. Zero Ghost. Nama itu membuat ruangan mendadak sunyi. Bahkan Jian Han yang jarang bermain internet pun pernah mendengar legenda tentang hacker itu. Serena perlahan menelan ludah. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa tidak nyaman. Sementara itu di mansion keluarga Han, Adrian duduk sendirian di kamarnya sambil memperhatikan seluruh kekacauan itu lewat monitor kecil. Kaira Shen muncul di layar sambil tersenyum puas. Semua dana berhasil dikembalikan tanpa jejak. Adrian mengangguk pelan. Bagus. Kaira menyandarkan tubuhnya di kursi. Bos, kenapa Anda masih membantu keluarga itu setelah semua penghinaan mereka? Adrian terdiam beberapa saat sebelum menjawab lirih. Karena dulu Serena pernah menjadi satu-satunya orang yang percaya padaku. Kaira menatap Adrian cukup lama lalu menghela napas. Sayangnya dia sudah berubah. Adrian tidak membantah. Matanya hanya menatap kosong ke arah hujan di luar jendela. Di dalam hatinya, sesuatu perlahan mulai mati. Malam harinya Serena pulang dengan langkah lemah. Mansion keluarga Han terasa sunyi dan mencekam. Para pelayan bahkan tidak berani banyak bicara setelah kejadian di perusahaan tadi siang. Serena masuk ke kamar Adrian tanpa mengetuk. Ia melihat pria itu sedang duduk di depan laptop dengan cahaya monitor menerangi wajahnya yang tenang. Untuk sesaat Serena terdiam karena pemandangan itu terasa asing. Adrian yang sekarang berbeda dengan Adrian lemah yang ia kenal selama 3 tahun terakhir. Kau belum tidur? Tanya Serena pelan. Adrian menutup laptopnya perlahan. Aku menunggumu. Serena mendekat sambil menggenggam kedua tangannya sendiri. Adrian, aku ingin bertanya sesuatu. Tentang Zero Ghost. Serena langsung membeku. Adrian tersenyum tipis melihat reaksi itu. Kau terlihat sangat terkejut. Serena menatap suaminya dengan napas tidak teratur. Kau tahu sesuatu tentang hacker itu? Adrian tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil sebuah flash disk kecil dari meja lalu melemparkannya ke arah Serena. Lihat sendiri. Serena memasukkan flash disk itu ke laptop. Dalam hitungan detik muncul puluhan video dan dokumen rahasia. Rekaman hotel dirinya bersama Vincent. Bukti transfer ilegal. Rekaman percakapan pribadi mereka. Serena langsung pucat pasi. Kau mengawasiku selama ini. Adrian menatapnya tanpa emosi. Aku hanya ingin tahu seberapa jauh kau mengkhianatiku. Serena mulai menangis. Aku tidak bermaksud seperti ini. Adrian tertawa kecil tetapi tidak ada kehangatan dalam tawanya. Lucu ya? Saat aku lumpuh, kalian semua menganggap aku sudah selesai. Bahkan istriku sendiri mencari pria lain. Serena mendekat sambil memegang tangan Adrian. Aku salah, tapi aku masih mencintaimu. Adrian perlahan menarik tangannya. Tidak.
Kau hanya takut kehilangan semuanya. Serena terdiam. Dan itu sudah menjadi jawaban yang cukup. Tiba-tiba ponsel Adrian berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor terenkripsi. Vincent Luo ditemukan di pelabuhan Macau. Menunggu instruksi. Adrian membalas singkat. Jangan sentuh dia dulu. Serena memperhatikan semua itu dengan wajah bingung. Semakin lama ia semakin sadar bahwa pria di depannya bukan lagi Adrian yang dulu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap tersembunyi di balik tatapan tenang itu. 2 hari kemudian keluarga Han mengadakan gala besar untuk mengumumkan bahwa perusahaan mereka berhasil selamat dari krisis. Hotel mewah di pusat Shanghai dipenuhi pengusaha, investor, dan media terkenal. Semua orang penasaran siapa sosok misterius yang mengembalikan dana perusahaan dalam semalam. Serena berdiri di depan cermin ruang rias dengan wajah tegang. Ia mengenakan gaun merah mahal tetapi matanya terlihat lelah karena terus menangis semalaman. Madam Han masuk sambil memperbaiki kalung mutiaranya. Pastikan malam ini tidak ada skandal lagi. Serena mengangguk pelan. Adrian datang. Madam Han mendengus sinis. Untuk apa? Dia hanya mempermalukan keluarga kita. Namun beberapa menit kemudian suasana ballroom mendadak berubah hening. Pintu utama terbuka perlahan. Adrian masuk menggunakan kursi rodanya sambil mengenakan jas hitam sederhana namun elegan. Semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa orang mulai berbisik pelan. Itu menantu keluarga Han yang lumpuh. Kenapa dia datang? Serena menatap Adrian dengan gugup. Sementara Adrian hanya memasang ekspresi tenang. Acara dimulai. Jian Han naik ke panggung sambil memegang mikrofon. Hari ini keluarga Han ingin berterima kasih kepada penyelamat misterius perusahaan kami. Tepuk tangan terdengar di seluruh ruangan. Namun tiba-tiba seluruh layar besar di ballroom berubah hitam. Musik berhenti mendadak. Semua tamu mulai bingung. Lalu sebuah video muncul. Rekaman Serena dan Vincent Luo di hotel mewah. Suasana ballroom langsung gempar. Serena membeku seperti patung. Madam Han hampir jatuh karena syok. Video terus berjalan tanpa ampun. Semua percakapan rahasia mereka diputar jelas di depan ratusan tamu dan wartawan. Setelah aku mendapatkan saham keluarga Han, kita pergi ke Swiss. Suamiku itu sudah tidak berguna. Kalimat Serena terdengar sangat jelas dari speaker ballroom. Semua orang langsung heboh. Kamera wartawan bergerak liar merekam reaksi keluarga Han. Serena mulai menangis sambil berteriak panik. Matikan! Cepat matikan! Namun layar tidak berhenti. Kini muncul bukti transfer ilegal Vincent Luo dan dokumen penipuan investasi yang melibatkan dirinya. Polisi yang sudah menunggu di luar langsung masuk ke ballroom. Semua orang kacau. Dan di tengah kekacauan itu, Adrian hanya duduk diam sambil memperhatikan semuanya dengan tatapan dingin. Vincent Luo yang mencoba kabur lewat pintu belakang langsung ditangkap polisi di depan semua tamu gala. Pria itu berteriak marah sambil mencoba melepaskan diri. Aku dijebak. Polisi memborgol tangannya tanpa peduli. Para wartawan berebut mengambil gambar. Serena terduduk lemas di lantai ballroom sambil menangis tidak percaya. Madam Han memegangi dadanya karena tekanan darahnya naik drastis. Sementara seluruh tamu mulai menjauh dari keluarga Han seolah mereka membawa penyakit menular. Jian Han memandang putrinya dengan wajah penuh kehancuran. Kau menghancurkan keluarga ini. Serena menangis semakin keras. Ayah, aku tidak tahu Vincent seperti itu. Namun sebelum suasana semakin kacau, layar ballroom kembali berubah. Kini hanya muncul satu simbol merah gelap yang sama seperti di kantor Han Corporation beberapa hari lalu. Semua orang langsung terdiam. Seorang investor tua berdiri perlahan dengan wajah pucat. Itu simbol Zero Ghost. Nama itu membuat suasana mendadak mencekam. Investor tua itu menatap sekitar ruangan dengan gugup. Dulu hacker ini pernah menghancurkan perusahaan investasi terbesar di Hong Kong hanya dalam 1 malam. Beberapa pengusaha lain mulai panik.
Kenapa Zero Ghost ikut campur dalam urusan keluargahan? Tiba-tiba suara Adrian terdengar pelan namun jelas dari tengah ballroom. Karena aku yang memanggilnya. Semua kepala langsung menoleh ke arah Adrian. Serena menatap suaminya dengan mata membesar. Adrian perlahan memutar kursi rodanya maju ke tengah ruangan. Tatapannya tenang tetapi membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Damian tertawa sinis untuk menutupi gugupnya. Berhenti bercanda. Mana mungkin orang lumpuh seperti kau mengenal Zero Ghost? Adrian hanya tersenyum tipis. Lalu ia mengeluarkan sebuah perangkat kecil dari sakunya dan menekannya sekali. Dalam hitungan detik seluruh layar elektronik ballroom menampilkan wajah digital hitam dengan suara sintetis dingin. Akses diterima. Selamat malam, Tuan Adrian Yo. Ruangan langsung sunyi total. Beberapa tamu bahkan mundur ketakutan. Serena menutup mulutnya sendiri. Tidak mungkin. Adrian menatap istrinya lama sebelum berkata pelan. Zero Ghost bukan kenalanku. Ia berhenti sejenak lalu tersenyum dingin. Aku adalah Zero Ghost. Kalimat itu terasa seperti ledakan besar di ballroom. Semua orang membeku tidak percaya. Bahkan polisi yang tadi menangkap Vincent ikut terdiam. Selama 3 tahun, legenda paling ditakuti dunia digital ternyata hidup sebagai pria lumpuh yang dihina setiap hari oleh keluarganya sendiri. Suasana ballroom berubah kacau setelah identitas Adrian terbongkar. Para wartawan langsung berebut mendekat sambil mengangkat kamera dan mikrofon. Tuan Adrian, apakah benar Anda Zero Ghost? Apakah Anda yang mengembalikan dana Han Corporation? Apakah semua video tadi Anda yang menyebarkannya? Namun Adrian tidak menjawab satu pun pertanyaan. Tatapannya hanya tertuju pada Serena yang masih terduduk lemas di lantai. Wanita itu perlahan berdiri sambil menangis. Kenapa kau melakukan ini padaku? Adrian tertawa kecil penuh ironi. Kau masih bertanya kenapa? Serena menggigit bibirnya keras. Aku memang salah, tapi kau mempermalukanku di depan semua orang. Adrian menatapnya tajam. Dan kau mempermalukanku selama 3 tahun. Kalimat itu membuat Serena langsung terdiam. Semua penghinaan, semua tatapan jijik, semua kata kasar yang pernah ia ucapkan kepada Adrian tiba-tiba terasa menghantam dirinya sendiri. Madam Han mendekati Adrian dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya wanita arogan itu terlihat takut. Adrian, kita keluarga. Adrian menoleh pelan. Keluarga. Ia tersenyum tipis namun dingin. Keluarga tidak membuang seseorang saat dia jatuh. Jian Han menundukkan kepala karena malu. Ia akhirnya sadar bahwa pria yang selama ini mereka hina justru diam-diam menyelamatkan perusahaan mereka dari kehancuran. Damian mencoba bicara. Kalau begitu kenapa kau tidak bilang siapa dirimu dari awal? Adrian menatap kakak iparnya itu tanpa emosi. Karena aku ingin melihat siapa yang tetap menghormatiku ketika aku tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa menjawab. Semua hanya terdiam malu. Tiba-tiba Kaira Shen masuk ke ballroom bersama beberapa pria berpakaian hitam. Wanita itu berjalan langsung menuju Adrian lalu membungkukkan badan hormat. Jet pribadi sudah siap, bos. Semua orang makin syok melihat seorang wanita pebisnis terkenal seperti Kaira ternyata bekerja untuk Adrian. Serena buru-buru mendekat sambil menangis. Adrian, jangan pergi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Adrian memandang wanita itu cukup lama. Ada kesedihan samar di matanya, tetapi tidak ada lagi cinta di sana. Kesempatan itu sudah habis saat kau memilih pria lain ketika aku bahkan belum bisa berjalan. Serena langsung menangis histeris. Namun Adrian hanya memutar kursi rodanya menjauh perlahan. Kali ini tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Pagi hari di pelabuhan pribadi Shanghai terasa dingin dan berkabut. Kapal yat putih mewah sudah menunggu di tepi dermaga dengan mesin yang mulai menyala perlahan. Beberapa pria berpakaian hitam sibuk mempersiapkan keberangkatan.
Adrian duduk tenang di kursi rodanya sambil memandang langit kota Shanghai yang perlahan tertutup kabut pagi. Kota itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit dalam hidupnya. Dari kejayaan, kecelakaan, penghinaan, hingga pengkhianatan. Kaira Shen berdiri di samping Adrian sambil menyerahkan tablet berisi berita terbaru. Seluruh media Cina sedang membahas satu nama yang sama. Zero Ghost. Dunia akhirnya tahu siapa sosok legendaris yang selama ini bersembunyi di balik jaringan digital terbesar Asia. Han Corporation selamat dari kebangkrutan tetapi reputasi keluarga Han hancur total. Vincent Luo resmi ditangkap atas penipuan investasi internasional. Dan Serena Han menjadi bahan pembicaraan seluruh negeri. Kaira memandang Adrian pelan. Anda menyesal? Adrian tersenyum kecil sambil menggeleng. Tidak. Ia lalu melihat ke arah kota sekali lagi. Aku hanya akhirnya berhenti berharap pada orang yang salah. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari belakang. Serena muncul dengan wajah penuh air mata. Rambutnya berantakan dan napasnya memburu. Adrian, tunggu. Semua pengawal langsung bersiap namun Adrian mengangkat tangan memberi tanda agar mereka mundur. Serena berdiri di depan Adrian sambil menangis keras. Aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa lagi. Tapi tolong jangan pergi seperti ini. Adrian menatapnya tenang. Wanita yang dulu sangat ia cintai kini terlihat seperti orang asing. Serena berlutut sambil memegang tangan Adrian. Aku menyesal. Adrian perlahan menarik tangannya. Penyesalan selalu datang terlambat. Serena menangis semakin keras. Aku masih mencintaimu. Adrian tersenyum tipis. Mungkin. Tapi cinta yang datang saat seseorang kembali kaya bukan cinta yang aku cari. Kalimat itu membuat Serena membeku. Adrian lalu menatap laut luas di depannya. Dulu saat aku lumpuh, aku hanya ingin satu orang tetap berdiri di sampingku. Ia berhenti sejenak. Tapi ternyata semua pergi. Mesin kapal mulai meraung pelan. Kaira membantu Adrian masuk ke dalam yacht. Serena hanya bisa menangis di dermaga sambil melihat pria itu pergi perlahan meninggalkan Shanghai. Matahari pagi mulai muncul di balik kabut kota. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Adrian merasa hidupnya benar-benar dimulai kembali.